Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya, amin. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya minta pindah hari Ahad sore, karena sampai bulan September saya masih ada pelatihan profesi guru. Jadinya misalkan saya mau ke sini itu terpancang dengan mata kuliah, jadinya saya minta ganti hari Ahad sore, insya Allah sampai September saja. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kembali membacakan surat Al-A'la. Kamis yang lalu saya sudah membacakan sampai dengan ayat ke-8. Sanukri'uka fala tangsa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Akan kami jadikan engkau membaca, maka engkau tidaklah akan lupa kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Dia mengetahui yang nyata dan apa yang tersembunyi, dan akan kami mudahkan engkau kepada jalan yang mudah. Berarti apa? Pada saat Rasulullah itu mendapatkan wahyu, Rasulullah itu mencoba untuk menirukan apa yang diucapkan oleh Jibril. Akan tetapi Allah mengatakan, diamlah dan dengarkan. Karena apa? Allah itu akan memasukkan langsung ke dalam hatinya Rasulullah, yaitu Al-Quran, tanpa ada sesuatu yang lupa. Kecuali apa? Ada nasih dan mansuhnya. Ayat nasih dan mansuh, yang dinasihkan dan yang dimansuhkan. Bila mana sudah ada yang dimansuhkan, maka ayat sebelumnya atau firman yang sebelumnya oleh Allah Ta'ala akan langsung dihilangkan dari hati Rasulullah. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra, dan akan kami mudahkan engkau kepada jalan yang mudah. Kemudian dalam ayat yang ke-9 Allah berfirman, fadzakir in nafa'atid dzikra, maka beri peringatanlah jika memberi manfaat peringatan itu. Berarti apa? Di sini Rasulullah itu disuruh oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu untuk memberikan suatu peringatan, kepada manusia. Fadzakir, maka beri peringatanlah. Berarti berdakwah itu adalah wajib bagi Rasulullah, tetapi hendaklah ditilik ruang dan waktunya, dilihat keadaannya, dilihat yaitu ke kondisinya.
Tidak seperti yang ayat sebelumnya, yaitu pada surat Al-Ghasyiyah itu menerangkan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu adalah wajib untuk berdakwah, yaitu apa? Fadzakir innama anta mudzakir. Karena apa? Rasulullah itu adalah seorang pemberi ingat. Akan tetapi apa di sini, jika memberi manfaat peringatan itu, inna nafaatid dzikra. Dalam satu sisi di sini ditafsirkan, yaitu apa? Berikan peringatan bila peringatan itu bermanfaat. Karena apa? Kalau kita itu tidak memberikan suatu peringatan, akan tetapi peringatan itu tidak bermanfaat untuk orang tersebut, maka akan sia-sia saja. Bahkan apa? Mungkin akan menjadikan orang tersebut berpikir yang tidak-tidak tentang agama Islam. Sehingga apabila mana kita itu memberikan peringatan, itu adalah yang bermanfaat bagi orang tersebut. Akan tetapi apa? Di sini juga ditafsirkan bahwa memberi peringatan itu secara umum. Secara umum, baik itu bermanfaat atau tidak. Tapi apa? Tidak menjadikan suatu madorot. Berarti apa? Kita itu dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu melihat-lihat dulu. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar kita itu akan mendatangkan suatu madorot, maka lebih baik kita itu diam saja. Kadang ada orang yang mungkin dia itu menggebu-gebu karena mungkin dia itu punya ilmu, kemudian dia itu menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, sedangkan dalam penyampaiannya mungkin kurang pas atau kurang dipahami, sehingga apa? Orang tersebut bukan menerimanya, akan tetapi dia itu menolaknya. Akan tetapi apa? Dalam di sini amar ma'ruf juga itu adalah apa? Suatu perbuatan atau sikap atau apa yang kita lakukan untuk meminimalisir kemungkaran. Berarti apa? Kalau kita itu mau berdakwah, itu paling tidak itu bisa meminimalisir, bisa mempersedikit orang itu melakukan suatu perbuatan kemungkaran. Makanya apa? Kita itu menyampaikan sesuatu itu adalah yang umum-umum saja, yang mudah dipahami. Karena apa? Sampaikanlah sesuatu sesuai dengan pemahaman orang yang mendengarkan. Kalau mungkin kita itu bertemu dengan orang yang mungkin di kampus atau di mana, itu mungkin kita memakai bahasa yang intelektual. Akan tetapi bila mana kita itu di masyarakat biasa, ya kita memakai bahasa yang biasa, yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga dengan hal tersebut apa yang ingin kita sampaikan itu akan mudah dipahami oleh orang lain. Di sini juga dikatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa innal dzikra tanfaul mu'minin. Beri peringatanlah karena sesungguhnya peringatan itu ada manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Berarti apa? Kita itu memberikan peringatan itu kita nggak usah berpikir peringatan itu mau diterima atau tidak.
terserah. Kalau kita itu berpikir, kemudian kita itu memberikan peringatan, peringatan saya atau nasihat saya tidak akan diterima oleh orang tersebut, maka banyak orang yang tidak akan mau menyampaikan sesuatu. Misalkan kita sudah mengetahui bahwa Abu Lahab itu sudah divonis oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka, tetapi Rasulullah itu tetap mengajak Abu Lahab untuk apa? Untuk mau menerima tauhid. Berarti bermanfaat atau tidak itu bukan bukan urusan kita. Karena agama itu atau Al-Qur'an itu yaitu hudalil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bila mana orang itu tidak bertakwa dan orang itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala, Al-Quran itu nggak akan menjadikan petunjuk. Mungkin banyak orang, ustadz, bapak kiai, habib dan sebagainya, mungkin menjelaskan secara rinci apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, tetapi mungkin di tempat tersebut atau di tempat yang dia dakwahkan banyak yang tidak bisa berubah. Itu berarti hudalil muttaqin, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Akan tetapi bila mana kita itu berdakwah, walaupun itu bermanfaat atau tidak, paling tidak kita itu akan mendapatkan pahala mengajak. Saya memberikan peringatan, yuk kita sholat fardu kemudian tepat waktu, baik itu orang tersebut mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Akan tetapi kita sudah mendapatkan pahala. Kemudian kita itu sudah menegakkan hujah. Kemudian kita itu sudah mungkin bagi orang tersebut tidak bermanfaat, akan tetapi bagi orang di sekitar orang tersebut akan bermanfaat. Mungkin kita bersama-sama kemudian dongengan kepada 4 orang atau 3 orang, kita menuju 1 orang tersebut, tetapi orang yang kita tuju ternyata tidak mau menerima. Kita nggak usah kecil hati. Mungkin tidak bermanfaat untuk orang tersebut, tapi untuk orang sekitar itu mungkin akan bermanfaat. Kemudian mungkin bisa saja orang yang kita itu ingin nasihati pada saat ini mungkin gak mau menerima karena belum mendapatkan suatu hidayah dari Allah Ta'ala. Tetapi mungkin karena suatu saat dia mendapatkan sesuatu dari Allah Ta'ala, kemudian dia itu mendapatkan hidayah, baru dia itu ingat, iya, si fulan pernah mengatakan kepadaku seperti ini. Ini yang dikatakan si fulan itu adalah bermanfaat bagiku dan aku akan melakukannya. Itu bisa-bisa saja. Makanya di sini Allah Ta'ala itu menyuruh Rasulullah, yaitu fadzakir in nafa'atid dzikra, maka berikanlah peringatan jika memberi manfaat peringatan itu, yaitu baik peringatan itu bermanfaat
maupun peringatan itu tidak bermanfaat untuk orang tersebut. Tetapi apa? Yang penting tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Kemudian apa? Sayadzakkaru may yakhsha, akan beringat-ingatlah orang yang takut. Berarti apa? Dalam suatu peringatan itu orang itu akan ingat bila mana orang itu dalam dirinya itu ada rasa khosyah, yaitu takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi apa? Kalau orang tersebut itu tidak takut kepada Allah Ta'ala, apa yang telah diperintahkan atau apa yang telah diperingatkan baik oleh Rasulullah maupun orang yang memberikan nasihat, orang itu akan mental saja. Orang itu akan mental saja. Yang kita itu mau menerima suatu peringatan atau tidak, itu adalah rasa takut kita. Mungkin dulu kita masih sekolah, kemudian apa? Kita diberi nasihat oleh seorang guru. Kemudian kita itu mau mendengarkan. Itu awalnya kita itu mau mendengarkan. Itu mungkin kita itu takut pada guru tersebut. Jadinya mau menyimak, mau namanya memahami apa yang telah diucapkan oleh guru tersebut. Begitu pula apa firman-firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kita itu nggak akan bisa menerima apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala bila mana kita itu apa, dalam hati kita tidak ada namanya rasa takut. Wa yatajannabuhal asqa, yaitu apa? Dan akan menjauhlah daripadanya orang yang cilaka. Orang yang cilaka itu siapa? Yaitu apa? Alladzi yaslan narol kubra, yaitu apa? Alladzi yaslan narol kubra, yaitu orang yang cilaka itu adalah yang menyalakan api yang sebesar-besarnya. Dalam hal ini diartikan bahwa di dalam hidupnya di dunia ini tidak ada usahanya hendak mendekati surga dengan takut kepada Allah, dengan iman dan amal yang saleh. Berarti apa? Di sini itu orang yang cilaka itu apa? Bila mana dalam hidupnya di dunia itu tidak berusaha untuk bisa namanya masuk surga, tidak berusaha untuk mengumpulkan pahala, baik itu dengan imannya maupun dengan amalnya. Dengan imannya mungkin kita melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sholat fardu, zakat, infak sedekah, kemudian haji dan sebagainya bila mampu. Itu berarti apa? Iman dan amal kita itu untuk berusaha kita itu bisa hidup atau masuk ke dalam surga. Telinganya itu ditutup daripada mendengarkan peringatan yang benar, dan orang tersebut asik menuruti hawa nafsunya. Berarti apa? Orang yang cilaka itu bila mana kita itu asik dalam hidup kita itu asik menuruti hawa nafsunya.
Hawa nafsu itu banyak sekali. Hawa nafsu makan, hawa nafsu belanja, hawa nafsu mengumpulkan harta. Kita itu asik saja, sebab itu maka sejak kini dia telah mulai namanya menyalakan api neraka yang sangat besar buat membakar dirinya. Berarti apa? An-narul kubra ini adalah api yang besar. Berarti neraka itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling kecil dan ada pula tingkatan yang paling besar. Yang paling dalam itu berarti apa? Api itu semakin besar. Makanya ada namanya neraka jahanam. Neraka jahanam itu kita itu tidak akan bisa melihat namanya cahaya walaupun hanya satu titik saja. Di dalamnya itu gelap gulita, peteng. Hanya melihatnya api yang merangangah merah. Dan kita harus mengetahui kalau api di dunia itu membakar kita itu dari luar, baru ke dalam. Kita terbakar api dunia itu dari luar. Kan ada toh, maaf, mungkin orang kena api tapi dia masih hidup, tapi mungkin sekujur tubuhnya mengalami luka bakar. Itu berarti apa? Api dunia itu membakar kita itu dari luar. Kalau api itu tidak padam, itu akan membakar sampai ke dalam organ kita. Itu adalah api dunia. Akan tetapi kalau api neraka itu membakarnya itu bukan dari luar, tapi membakarnya langsung dari dalam tubuh kita. Dari dalam tubuh kita. Itu bedanya. Bedanya api neraka atau api akhirat dengan api dunia. Makanya apa? Jangan sampai kita itu apa? Membikin dosa. Semakin dosa kita itu banyak, api yang akan besok di neraka kita itu akan semakin besar. Makanya ada namanya neraka besar, ada namanya neraka kecil. Ada yang berat, ada yang ringan. Di sini juga apa? An-narul kubra itu bisa ditafsirkan yaitu apa? Alam barzah. Alam barzah kita. Alam barzah itu berarti alam kubur. Barzah itu adalah alam pertengahan antara dunia dengan akhirat. Kalau kita itu mati, meninggal, jasad kita itu di kuburan, tapi roh kita itu tetap ada di barzah, yaitu alam di pertengahan. Dan barzah ini disebut juga apa? An-narul kubra. An-narul kubra itu berarti apa? Dalam barzah ini kita itu bisa namanya mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala. Itu harus kita renungkan. Itu belum masuk neraka itu. Masih di alam barzahnya saja. Kalau kita itu berbuat dosa, kita itu dalam dunia itu hanya mengikuti hawa nafsu kita,
Misalkan kita itu suka menghibah orang, ngomongi orang, atau membuat gosip orang, sampai kita itu memfitnah orang dengan suatu berita yang tidak pas. Bila mana berita yang tidak pas itu terdengar sampai dengan satu dunia ini, maka orang yang seperti itu dalam alam barzahnya, yaitu mulutnya itu akan disobek dengan besi panas yang menyala-nyala. Bila mana yang disobek itu kiri, kemudian disobek kanan, kemudian yang kiri akan kembali. Bila mana disobek yang kiri, nanti yang kanan akan kembali. Nek zaman dahulu mungkin kita itu ingin menyebarkan suatu fitnah, mungkin dari orang dengan orang. Tapi kalau sekarang lewat sosial media, apa yang ingin kita ungkapkan, keburukan orang yang belum tentu kita tahu kebenarannya, itu bisa dibaca oleh orang seluruh penjuru dunia. Itu di alam barzah itu sudah seperti itu siksanya. Siksanya itu seperti itu. Kemudian apa? An-narul kubra itu berarti apa? Neraka itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau neraka besar itu berarti apa? Untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir. Sedangkan neraka kecil adalah apa? Untuk orang muslim. Di dalam neraka itu, di neraka jahanam, itu apa? Orang itu tidak mati dan tidak hidup. Kenapa kok dikatakan tidak mati tetapi tidak hidup? Karena apa? Dia itu disiksa. Disiksa, tetapi apa? Dengan siksaan tersebut, hatta siksaannya itu pedih kayak apa, dia itu nggak akan mati. Kalau di dunia mungkin kita itu dicambuk, mungkin kita itu maaf-maaf disilet-silet, seperti dulu dalam film PKI, kita badannya sudah nggak tahan. Sebagai manusia itu kita itu nggak tahan dengan siksaan tersebut. Di dunia itu kita itu akan mati, tetapi kalau di neraka itu nggak akan mati. Mungkin kita itu berzina, pernah berzina, seorang laki-laki dan perempuan yang pezina. Bila mana dia itu tidak bertobat, kemudian apa? Dia itu akan dimasukkan ke dalam kuali besar. Dan bila mana kuali itu apinya dinyalakan, maka orang tersebut akan hancur. Tetapi kalau orang itu apinya itu dipadamkan, orang itu akan kembali lagi tubuhnya. Itu berarti apa? Orang tersebut tidak mati dan tidak hidup. Dan orang di neraka jahanam itu apa? Pasti ingin meminta supaya dirinya itu dimatikan. Tapi Allah itu menolaknya. Ya Allah, aku wis ora kuat azab darimu, matikanlah aku. Tapi Allah itu akan menolaknya. Bila mana aku itu tidak dimatikan, peringanlah azabku, Allah juga menolaknya.
itu adalah di neraka jahanam. Makanya apa? Neraka itu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau neraka yang besar itu bagi orang yang kafir. Kalau neraka yang kecil itu bagi orang mukmin atau orang muslim. Kemudian apa? Orang kafir itu tidak hidup dan tidak mati di neraka. Dalam suatu hadis lain itu apa? Orang kafir itu tidak hidup dan tidak mati di neraka terus menerus. Akan tetapi apa? Orang mukmin bila mana dia itu sudah merasakan azab yang sangat pedih atau siksaan yang sangat pedih, kemudian apa? Orang tersebut bila mana sudah mau selesai azabnya oleh Allah Ta'ala itu di neraka itu apa? Orang muslim itu dimatikan. Berarti orang muslim itu kalau sudah mau finish, mau selesai siksaannya atau ngumbah dosanya di neraka, sudah pongah pangean, dan kita itu sudah mau selesai oleh Allah Ta'ala itu kita itu dimatikan oleh Allah Ta'ala. Setelah dimatikan oleh Allah Ta'ala, barulah Allah itu menyuruh malaikat untuk melempar ke surga. Orang mukmin yang sudah dikumbah di neraka, kemudian sudah mengalami siksaannya dan bisa membersihkan dosanya, oleh Allah itu dilempar ke surga. Setelah ke surga itu apa? Allah itu menyuruh penduduk surga untuk apa? Untuk menyucikan atau mengguyur orang tersebut dengan air yang sejuk. Dan air yang sejuk itu kemudian apa? Dengan air yang sejuk tersebut orang tersebut akan kembali hidup dan merasakan nikmat, namanya nikmat di surga. Itu bagi orang muslim. Tapi kalau orang kafir itu tetap kekal di dalamnya. Itu bedanya seperti itu. Yaitu apa? An-narul kubro, yaitu yang menyala-nyala api yang besar atau neraka jahanam. Kemudian di sini juga dikatakan dalam ayat yang ke-14, qad aflaha man tasyakka, sungguh beroleh kemenangan siapa yang mau mensucikan diri. Di sini dikatakan oleh Pahamka, menanglah di dalam perjuangan hidup ini barang siapa yang selalu mensucikan atau membersihkan dirinya daripada maksiat dan dosa, baik dosa kepada Allah dengan mempersekutukannya Allah dengan yang lain, atau dosa kepada sesama manusia dengan menganiaya atau yang lainnya, atau kepada diri sendiri memendam rasa dendam dan dengki kepada sesama manusia, maka kaulah seorang dapat berusaha mengendalikan dirinya, akan terlepaslah dia dari kotoran tersebut, terutama kotoran jiwa. Berarti apa di sini itu? Qad aflaha man tasyakka itu berarti apa? Kita itu akan merasa menang bila mana kita itu mau mensucikan diri. Terutama apa? Yang kita sucikan adalah akhlak kita, adalah perilaku kita. Baik itu hubungannya dengan Allah Ta'ala maupun hubungannya dengan manusia. Bahkan apa? Hubungannya dengan diri kita sendiri. Hablum minallah, hablum minannas. Berarti apa? Kita itu selalu menjaga hubungan tersebut.
Besok itu apa? Orang kita itu akan merasa menang. Kemudian apa? Wa dzakara asma rabbih fasholla, dan yang ingat akan nama Tuhannya lalu dia itu sembahyang. Dalam hal ini dikatakan usaha untuk mensucikan diri sebagai ayat yang ke-14 tidaklah akan berhasil kalau tidak selalu mengingat Allah Ta'ala. Melakukan zikir, selalu ingat kepada Allah adalah kendali yang sebaik-baik atas diri kita. Berarti apa? Kalau di sini dikatakan wa dzakara asma rabbih fasholla, dan yang ingat akan nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Orang yang banyak sujud oleh Allah Ta'ala itu akan ditinggikan derajatnya. Di sisi Allah itu akan ditinggikan derajatnya, walaupun mungkin di matanya manusia dia itu hina. Hinanya itu mungkin karena dia tidak kaya, mungkin pekerjaannya hanya buruh lepas, mungkin dia itu tidak punya kehormatan di masyarakat, ora diajeni masalah dunianya. Akan tetapi kalau kita itu selalu bersujud kepada Allah Ta'ala, kita itu akan ditinggikan derajat kita. Berarti apa? Kita itu enggak usah kecil hati. Mungkin kalau ada pertemuan apa, atau ada walimahan atau yang lainnya, atau pesta-pesta, kemudian kita itu tidak disalami atau tidak diajak salaman dengan orang lain, mungkin orang lain itu menganggap kita itu maaf mungkin adalah lebih miskin dari dia. Kita enggak usah kecil hati. Yang penting apa? Kita itu selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Kita perbanyak sujud kita. Kita perbanyak sujud kita. Karena orang yang selalu dekat dengan Allah Ta'ala, Allah itu akan lebih mendengarkan apa yang ia doakan, apa yang ia panjatkan. Makanya hubungan manusia itu kita harus hati-hati itu apa? Dengan orang yang pandai sujud. Jangan sampai kita itu bermasalah dengan orang yang pandai sujud. Mungkin dia itu diem saja, kita itu sakiti, tapi dia itu hanya bercurhat dengan Allah Ta'ala. Allah itu akan lebih mendengarkan. Makanya apa dikatakan wa dzakara asma rabbih fasholla. Kemudian apa? Bal tu'sirunal hayatad dunya, akan tetapi kamu lebih mementingkan hidup di dunia. Di sini dikatakan akan tetapi kamu lebih mementingkan hidup di dunia. Itu berarti akan tetapi sayang sekali ada di antara kamu yang tidak memperdulikan seruan Allah Ta'ala agar untuk mensucikan diri atau mengingat Allah dan melakukan sembahyang. Masih ada di antara kamu yang lebih mementingkan di dunia ini, tidak mengingat lanjutan hidup di akhirat kelak, sudah senang tentram saja hatinya di dunia ini yang hanya tempat singgah sebentar saja. Berarti apa? Di sini dikatakan bal tu'sirunal hayatad dunya, akan tetapi kamu lebih mementingkan dunia. Kita itu apa? Hidup di dunia itu hanya tempat singgah saja. Padahal apa? Wal akhiratu khairu wa abqa, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal.
Makanya ada suatu hadis dikatakan bila dunia itu di sisi Allah itu nilainya seperti sayap seekor lalat atau seekor nyamuk, tidaklah akan diberi seteguk untuk orang kafir. Berarti apa? Kalau Allah dalam hadis itu dikatakan kalau dunia itu lebih berharga, walaupun harganya itu seperti sayapnya nyamuk, orang kafir itu tidak akan diberi kekayaan. Makanya orang kafir itu diberi kekayaan, mungkin lebih kaya daripada orang-orang yang beriman. Karena apa? Dunia itu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya, tidak ada nilainya sama sekali. Karena apa? Yang sesungguhnya yang akan kekal kelak itu adalah di akhirat kelak. Di akhirat kelak dunia itu tidak abadi, tetapi kalau di akhirat itu akan abadi. Apa di dunia itu yang abadi? Manusia, perempuan, laki-laki yang cantik, yang ganteng, lama-kelamaan dia itu akan tua. Kemudian apa? Akhirat itu sempurna. Dunia itu tidak sempurna. Kemudian apa? Akhirat itu tidak mengenal musim, tapi dunia itu mengenal musim. Kita pingin durian, pasti kita itu menunggu pas musim durian. Tapi kalau di surga, kita mau durian kapan saja, itu pasti ada. Kemudian apa? Kalau dunia itu ada efek sampingnya, tetapi kalau surga atau akhirat tidak ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Kalau di akhirat kelak atau di surga, kita itu nggak pernah pilek, akan sehat terus. Tapi kalau di dunia, kita itu mungkin akan mendapatkan penyakit pilek, karena mungkin musimnya dingin, sejuk. Biasanya kita itu hidup pada tempat yang panas, kemudian kita itu pilek. Itu berarti apa? Itu di akhirat itu tidak ada seperti itu. Kemudian apa? Di akhirat itu mudah diraih. Tapi kalau di dunia, apa yang kita inginkan harus diperjuangkan. Aku pingin rumah besar, di surga langsung celing, langsung ada rumah besar tersebut. Tapi kalau kita itu ingin rumah besar seperti istana di dunia, kita harus berjuang dulu, bekerja keras, berusaha untuk mendapatkan uang yang banyak, sehingga kita itu mendapatkan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya dari semua itu yang telah diceritakan pada ayat 14 sampai ke 17, itu semuanya itu telah ada pada ajaran-ajaran sebelumnya, baik itu ajaran Nabi Ibrahim maupun ajaran Musa alaihissalam. Makanya dalam hal ini Rasulullah untuk berdakwah, walaupun orang tidak bermanfaat dengan orang tersebut, bagi orang tersebut, makanya Musa juga sudah disuruh oleh Allah Ta'ala
untuk berdakwah kepada Fir'aun, yang sesungguhnya Fir'aun itu pasti akan menolak apa yang telah dinasihatkan oleh Musa alaihissalam. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam surat Al-A'la, dan saya mohon maaf bila mana ada kekurangan dan mungkin sulit untuk dipahami, mungkin karena masih kedangkalan ilmu saya. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.